Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3541 Bai Xiao dan Lin Bai terlambat bertemu. Apakah kamu akan meninggalkanku? Su Xianmei memandang Lin Bai dengan menyedihkan. Mata yang bergerak itu berlinang air mata, membuat orang merasa kasihan. Jika ada orang lain di sini, mereka akan mengira Lin Bai telah menindas Su Xianmei. Ahem, saudari Su, tolong bicara. Lin Bai terbatuk 2 kali, buru-buru berbalik, tidak berani menatap Su Xianmei, dan berkata, kalau begitu, tolong ikuti saya dan tinggalkan kerajaan suci pusat untuk sementara waktu. Oke, lalu kemana kita akan pergi? Su Xianmei bertanya dengan gembira. Pertama kembali ke Dongzhou, lalu pergi ke Nanzhou. Bisik Lin Bai. Lin Bai menunggu dengan sabar di aliansi pedang selama 5 hari. 5 hari kemudian, Su Xiaotian datang lagi dan menjelaskan bahwa pengaturan telah dibuat untuk Lin Bai. 2 hari kemudian, di rumah Tongan, Wen Jia dan Mo Wensen akan pergi ke Yunyao Air untuk membangun Baixiao. Perjamuan. Hanya itu yang bisa saya ketahui. Dalam waktu 2 hari, rumah Tongan, gedung air Yunyao, dan kemana Wen Jia akan pergi. Adapun apakah Tuan Yedi bisa memasuki gedung air Yunyao, itu tergantung pada kemampuan Tuan Yedi. Sekarang, Su Xiaotian memberitahu Lin Bai tentang berita itu, dan berkata, Bai Xiao adalah satu-satunya putra guru besar Bai Ye. Dia juga dikenal sebagai menara pangeran di ibu kota para dewa. Bahkan Luo Yuan tidak akan berani melakukannya memprovokasi dia dengan mudah. Saya harap Kaisar Ye akan melakukannya Tuan, berhati-hatilah. Mengapa Mo Wensen dan Wen Jia pergi ke perjamuan Bai Xiao? Lin Bai bertanya pada Su Xiaotian dengan rasa ingin tahu. Su Xiaotian terkekeh dan berkata, Tuan Yedi, ini pertanyaan berikutnya, dan Anda perlu membayar komisi tambahan. Lin Bai mengangguk dan setuju. Su Xiaotian tersenyum dan berkata, meskipun Bai Xiao adalah seorang playboy, dia terutama suka menonton para pejuang bertanding. Sesekali, dia akan mengundang banyak orang kuat terkenal di ibu kota dewa ke gedung air Yunyao untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan kali ini, Bai Xiao tahu bahwa Pangeran Rong telah membawa banyak master ke Sendu, dan ada banyak talenta muda di antara mereka, jadi dia pergi mengundang mereka. Meskipun Pangeran Rong tidak peduli dengan wajah Bai Xiao, dia tetap saja harus memberikan wajah Taifu Bai Ye, jadi dia setuju. Turunlah, itu sebabnya Mo Wensen mengambil Wen Jia. Itu dia. Terima kasih telah memberi tahu saya. Setelah Lin Bai mengucapkan terima kasih, dia menelepon Bai He dan membayar Su Xiaotian semuanya uang. Setelah Su Xiaotian pergi, Su Xianmei bertanya, kalau begitu kita akan pergi ke Yunyao Suizu. Tentu saja kita pergi. Di balik hutan terpencil di pinggiran timur, Pangeran Rong tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dia tidak tahu sepertinya ingin melepaskan Mo. Saat Wensen dan Wen Jia keluar, ini mungkin salah satu dari sedikit peluang, kata Lin Bai sambil terkekeh. Lalu identitas apa yang kamu gunakan untuk pergi? Kaisar Malam Aliansi Pedang. Su Xianmei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Dalam situasi ini, identitas murid Longting Lin Bai lebih berguna daripada identitas Kaisar Malam Aliansi Pedang. Lin Bai terkekeh. Itu benar. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang memenangkan tempat pertama di platform naga, dan kamu cukup terkenal di ibu kota dewa. Su Xianmei terkekeh. Kemudian, Lin Bai mengirim seseorang ke rumah Taifu untuk mengantarkan kartu ucapan, mengatakan bahwa dia berharap untuk menghadiri jamuan makan Yunyao Suizu. Setelah Bai Xiao mendengar bahwa Lin Bai, mantan orang nomor 1 di Longtai, berpartisipasi, dia tentu saja sangat senang. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengirim seseorang untuk menyetujui, dan bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan mengirim seseorang untuk menjemput Lin Bai. Lin Bai membawa Su Xianmei kembali ke Longting 2 hari kemudian, seperti yang diharapkan, orang-orang dari rumah Taifu datang ke Longting dan mengundang Lin Bai untuk pergi ke Yunyao Suizu. Lin Bai tidak menolak, dan langsung menaiki kereta yang disiapkan oleh Taifu Mansion dan datang ke Yunyao Suizu. Saudara Lin Bai, saya sangat senang Anda ada di sini. Ketika mereka tiba di Yunyao Suizu, Bai Xiao dan beberapa pemuda berkumpul di sekelilingnya dan berkata dengan senyuman di wajahnya dan mengepalkan tinjunya. Lin Bai dan Su Xianmei melompat keluar dari kereta. Lin Bai terkekeh dan berkata, Tuan Bai Xiao, saya sudah lama mengagumi namanya dan belum pernah bertemu dengannya. Tetapi ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar yang terbaik di antara laki-laki. Bai Xiao tertawa, saudara Lin Bai bercanda. Jika ayah saya tidak memiliki status tertentu di kota Tuhan, saya khawatir kemampuan saya tidak akan menarik perhatian orang terkuat di Longtai.
Hari itu, saya pergi ke paviliun Longfeng bersama ayah saya untuk menonton pertempuran, dan saudara Lin Bai dikalahkan sepenuhnya di Longtai. Sikap tajam seorang pria kuat masih terlintas di benak saya. Ketika saya kembali ke rumah, saya dimarahi habis-habisan oleh ayahku, mengatakan bahwa jika aku setengah mampu seperti Lin Bai, dia akan tertawa terbahak-bahak dalam mimpinya. Awalnya, aku dimarahi oleh ayahku. Kakak Lin Bai memenangkan tempat pertama di Longtai. Aku seharusnya pergi ke Longting untuk memberi selamat kepadanya secara langsung, tetapi sayangnya Yang Mulia Putra Mahkota memanggil saya pada waktu itu dan saya benar-benar tidak bisa pergi. Mohon maafkan saya, Saudara Lin Bai. Lin Bai terkekeh 2 kali dan berkata beberapa kata. Tidak akan sakit. Setelah itu, Bai Xiao memimpin Lin Bai ke gedung air Yunyao. Gedung air Yunyao adalah paviliun yang dibangun di atas air. Koridor menghubungkan paviliun. Lilin dupa dinyalakan di atas bunga teratai di danau. Penerangannya seperti siang hari. Lampunya terang. Pelayan cantik memegang lentera di depan dan berjalan pelan-pelan. Pergi ke sana terasa seperti melangkah ke surga. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di tempat yang bising seperti ibu kota, ada surga seperti itu. Lin Bai berjalan di antara gedung air Yunyao dan sangat tertarik dengan arsitektur dan lingkungan di sini, dan berkata dengan penuh pujian. Mendengar pujian Lin Bai, Bai Xiao sangat senang dan terkekeh, jika saudara Lin Bai menyukainya, kamu bisa datang dan tinggal di sini secara permanen. Lagi pula, saya hanya datang ke sini sesekali. Lin Bai terkekeh dan berkata, kamu bisa lihat konstruksinya di sini. Ini unik dan cerdik. Itu pasti dibuat oleh Tuan Bai Xiao dengan banyak usaha. Seorang pria sejati tidak akan menerima apa yang disukai orang lain. Saat Bai Xiao berbicara dan tertawa, dia merasa semakin seperti itu Lin Bai, jadi dia berkata dengan senyuman di wajahnya, saya mengundang Anda ke sini hari ini. Ada banyak talenta muda. Jika mereka tahu bahwa Lin Bai, orang paling berkuasa di Longtai, juga ada di sini, saya kira mereka akan menjadi seperti bahagia seperti saya. Mampu mengundang Lin Bai, orang paling berkuasa di Longtai, juga dianggap sebagai berkah. Bai Xiao sendiri menambah kemuliaan di wajahnya. Bagaimanapun, Lin Bai sekarang berada di ibu kota para dewa, tetapi dia memiliki gelar juara markis kecuali dipanggil oleh Kaisar Suci, tidak ada kesempatan bagi prajurit seperti Bai Xiao untuk mengundang Lin Bai. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Bai Xiao mengundang banyak talenta muda untuk datang belajar seni bela diri dari waktu ke waktu. Saya ingin datang dan mengalaminya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya juga akan melakukannya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Bai Xiao karena telah memberiku kesempatan ini. Hei, Lin, aku tidak suka mendengar apa yang dikatakan Saudara Bai. Kamu adalah murid Istana Longting, orang terkuat di Longtai, dan juara di kota para dewa. Kamu adalah salah satu yang terkuat di antara generasi muda. Merupakan kehormatan bagi saya, Bai Xiao, bahwa kamu dapat datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kecil saya. Bai Xiao tertawa terbahak-bahak. Berkeliling, aku semakin merasa seperti saudara Lin Bai sedang berspekulasi. Ayo kita minum dulu. Bai Xiao menarik Lin Bai dan berjalan jauh ke dalam gedung air Yunyao. Su Xianmei mengikuti di belakang Lin Bai, mengerutkan kening dan tersenyum pahit di dalam hatinya, adikku sangat pandai menyenangkan orang, beberapa kata ini membuat Bai Xiao bermain-main. Lin Bai juga diam-diam tertawa di dalam hatinya, jika Bai Xiao tahu itu, dia pernah berada di antara orang-orang yang membunuhnya di Bed Mansion, ada orang-orang yang diatur oleh Lin Bai, aku ingin tahu apa yang akan dirasakan Bai Xiao. Dan kemudian Lin Bai menggunakan Bai Xiao sebagai pedang untuk membasmi Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri yang buruk. Jika Bai Xiao mengetahui hal ini, aku ingin tahu apakah dia bisa duduk dan minum dengan tenang bersama Lin Bai. Bab 3542 menyajikan makanan. Gedung air Yunyao dirancang dan ditempa oleh saya secara pribadi oleh Grand Array Master di ibu kota ilahi. Pemandangan paling terkenal di antara mereka tidak diragukan lagi adalah 18 menara. Itu seperti bintang yang memegang bulan, begitu indah. Saat dia berjalan, Bai Xiao berkata padanya Lin Bai memperkenalkan Yunyao Suizu. Berjalan melalui koridor air, Lin Bai tiba-tiba melihat 18 menara naga di depannya, bangunan megah di atas air. Setiap menara memiliki ukiran naga dan lukisan burung phoenix, dinding merah dan ubin emas, lentera emas di bawah atap, dan dinding lampu yang cemerlang. Cahaya bulan yang terang menyinari air, dan ombaknya berkilauan, selangkah demi selangkah, seperti melangkah ke negeri dongeng. Lin Bai juga dapat melihat bahwa tata letak dan paviliun tempat ini sangat indah.
Itu dianggap sebagai salah satu loteng istana paling menonjol di ibu kota dewa. Inilah sebabnya Lin Bai mengatakan bahwa tempat ini sangat indah ketika dia masuk. Ketika Lin Bai dan Bai Xiao berjalan ke lantai 18, mereka melihat para prajurit sudah duduk di lantai lain. Ketika mereka melihat Bai Xiao tiba, mereka semua berdiri dan berteriak sambil tersenyum, "Tuan Bai Xiao. Saya telah bertemu Tuan Bai Xiao." Bai Xiao mengangguk sedikit sebagai jawaban, dan kemudian berkata kepada Lin Bai, "Saudara Lin Bai, ini adalah talenta muda yang saya undang. Anda dapat melihat mereka berkompetisi nanti. Anda dan saya akan pergi ke gedung utama untuk segelas anggur dulu." Lin Bai tersenyum dan mengikuti Bai Xiao. Manusia dibedakan berdasarkan superioritas dan inferioritas, dan bangunan juga dibedakan berdasarkan superioritas dan inferioritas. Meskipun masing-masing dari 18 menara itu luar biasa, menara utamanya adalah yang paling menonjol. Ini adalah tempat terbaik di lantai 18 dalam hal tampilan, tata letak, gaya, dan aspek lainnya. Lin Bai dan Bai Xiao masuk ke gedung utama dan duduk di sebelah Bai Xiao. Dari sini, Lin Bai bisa melihat seluruh lantai 18 sekilas. Secara khusus, Lin Bai memperhatikan bahwa 18 menara disusun dalam susunan persegi melingkar, dan ada platform bundar yang kosong dan datar di tengahnya. Lin Bai menduga ini seharusnya menjadi tempat kompetisi. Setelah duduk, Bai Xiao menyapa para prajurit di setiap menara. Lin Bai juga melihat sekeliling, mencari jejak Wen Jia dan Mo Wensen. Akhirnya, Lin Bai menemukan Mo Wensen dan Wen Jia di lantai 5. Ketika Lin Bai melihat mereka, mereka juga melihat ke arah Lin Bai. "Saya benar-benar tidak menyangka saudara Lin Bai akan kembali." Wen Jia tampak sangat bahagia ketika melihat Lin Bai, dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia harus memanfaatkan waktu hari ini untuk memamerkan dirinya di depan Lin Bai. Yu Wenjia bahkan ingin Lin Bai tahu bahwa bakatnya tidak lebih lemah dari bakatnya. Wen Jia ada di lantai 5. Su Xianmei duduk di sebelah Lin Bai dan berbisik. "Aku melihatnya, tapi Mo Wensen masih bersamanya sekarang. Sekarang bukan kesempatan untuk bertemu, jadi kita harus menunggu." Lin Bai tidak sabar dan menunggu dengan sabar. Selama penantian yang lama, Bai Xiao berdiri dan berkata, "Terima kasih telah datang ke jamuan makan yang saya selenggarakan. Akan ada anggur gratis di jamuan makan hari ini." "Terima kasih, Tuan Bai Xiao." Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Bai Xiao tersenyum bahagia, "Saya sangat senang hari ini, karena salah satu orang yang datang ke Yunyao Suizu untuk menonton kompetisi seni bela diri hari ini adalah orang kuat yang sangat saya hormati. Lin Bai." Bai Xiao berkata dengan gembira. "Lihatlah Lin Bai." Mata semua orang langsung tertuju pada Lin Bai. Bai Xiao menambahkan, "Saya yakin Anda semua akrab dengan nama Lin Bai. Ya, dia adalah orang terkuat di Longtai yang memenangkan kompetisi Longting Fengge beberapa waktu lalu, dan sekarang menjadi juara di ibu kota dewa. Dalam Longting Feng hari ini pavilion, tak seorang pun di puncak alam aspirasi bisa menjadi lawan Lin Bai." Bai Xiao tidak membual tentang Lin Bai. Kompetisi di pavilion Longting Feng semuanya diikuti oleh prajurit di alam aspirasi tingkat 9. Setelah itu pertempuran, kecuali orang kuat di puncak pavilion Longting Feng mengambil tindakan, tidak ada yang akan menjadi lawan Lin Bai. Dia adalah Lin Bai. Orang nomor 1 di Longtai. Ini adalah orang yang benar-benar kuat. Saya tidak menyangka Tuan Bai Xiao akan mengundang Lin Bai. Banyak orang berseru. Setelah beberapa saat berseru, seseorang tiba-tiba bertanya, "Tuan Bai Xiao, saya ingin tahu apakah Markis Lin Bai akan bertarung di kompetisi hari ini." Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya menatap ke arah pembicara. Orang ini sedang duduk di lantai 9, seorang pemuda yang bersemangat tinggi. Ia tampak masih muda, sifat kekanak-kanakan di wajahnya belum memudar, matanya bersinar tajam, dan ia tampak bersemangat untuk mencoba. Lin Bai tersenyum dan tidak mengambil hati. Sebaliknya, Bai Xiao tersenyum dingin dan berkata, Feng Mu, apakah kamu ingin melawan Lin Bai?" "Feng Mu, aku menyarankanmu untuk berhenti memikirkannya. Jika Lin Bai tidak menyukaimu nanti, aku ingin untuk memberimu pelajaran, dan kamu akan kehilangan mukamu sendiri. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawan Lin Bai?" Bai Xiao memandang Feng Mu dengan sedikit jijik dan jijik. Ketika Feng Mu mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sedikit tidak yakin. Prajurit bernama Feng Mu ini tidak lemah dalam kultivasi, dia telah mencapai alam aspirasi tingkat ke-7, yang sebanding dengan Lin Bai. Mendengar perkataan Bai Xiao, semua orang mengerti bahwa Lin Bai datang ke sini hari ini hanya sebagai penonton dan tidak berniat berkelahi.
Namun, ketika para talenta muda memandang Lin Bai, mereka semua tetap kagum. Bagaimanapun, Lin Bai adalah orang nomor satu di Longtai dan sekarang juara di ibu kota dewa. Mata berapi-api para pejuang muda di antara penonton tertuju pada Lin Bai, yang membuat Wen Jia merasa sedikit cemburu. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan matanya menjadi tegas. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan melampaui Lin Bai. Sudah hampir waktunya, ayo sajikan makanannya. Bai Xiao menatap cahaya bulan dan berkata dengan senyuman di wajahnya, lalu duduk dan mengobrol dan tertawa dengan Lin Bai. Segera setelah itu, seorang pelayan cantik membawa sepiring makanan lezat dan mendarat di panggung kompetisi di tengah lantai 18. Dia memberi hormat pada Bai Xiao sambil tersenyum dan berkata, atas perintah Tuan Bai Xiao, saya akan menyajikannya hidangan pertama. Hidangan ini disebut naga ganda bermain mutiara, dan dibuat dari cakar depan kadal berhati api, monster musuh yang sudah mati. Dagingnya enak. Aku ingin tahu yang mana di antara orang dewasa di atas balkon ingin makan hidangan ini. Pelayan itu tersenyum. Berkata. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, dia segera mengerutkan kening dan menatap Bai Xiao dan bertanya, apa maksudnya ini? Bai Xiao terkekeh dan berkata, saudara Lin Bai, ini menyenangkan. Sederhananya, jika kamu ingin makan, kalau begitu, kamu harus punya kekuatan. Saudara Lin Bai, lihat, kecuali anggur dan daging di balkon kita, hanya ada sedikit air di teras lainnya. Kompetisi berikutnya adalah memenangkan makanan. Jika ada yang ingin makan makanannya, dia harus naik ke panggung dan bertarung, dan pemenangnya akan mengambil piringnya. Setiap kali Yunyao Suizu berkompetisi, hanya 17 hidangan yang akan disiapkan, yang berarti akan ada pasti menjadi teras kosong tanpa piring. Kata Bai Akatsuki sambil terkekeh. Bukankah menyedihkan bagi mereka yang tidak mendapatkan piringnya? Lin Bai bertanya dengan cemberut. Keterampilanku hanya kalah dengan yang lain, apa menyedihkannya? Bai Xiao berkata sambil tersenyum acuh tak acuh. Lin Bai tersenyum masam. Jika dia tidak menyiapkan piring di balkon terakhir, akan sangat kejam melihat orang lain makan dengan lahap, sementara mereka hanya bisa minum air. Bai Xiao benar-benar menikmati hal ini, dan Lin Bai menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan pesolek di kota dewa setiap hari. Bab 3543 Ilmu Pedang Kejam Wen Jia. Para prajurit di 18 balkon semua melihat ke arah, dua naga bermain mutiara, di piring ikan di tangan pelayan. Itu dibuat dengan hati-hati oleh segelintir pecinta kuliner di ibu kota dewa. Aromanya harum. Meskipun mereka berada jauh, semua orang melihatnya dari kejauhan. Aku hanya bisa menelan ludahku. Sebaliknya, sederetan makanan lezat telah disajikan di atas meja di depan Lin Bai dan Bai Xiao, jadi tidak perlu bersaing untuk mendapatkan hidangan apapun. Haha, aku suka hidangan ini, aku menginginkannya. Segera, seorang pemuda melompat keluar dari balkon. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa tempat ini ganas, dengan punggung harimau dan pinggang beruang, dan tatapan yang garang. Jika Anda adalah orang yang pemalu, lihatlah, sekali melihatnya mungkin akan membuat Anda bermimpi buruk. Bai Xiao tiba-tiba mengerutkan kening, mengapa orang jelek seperti itu membiarkannya masuk? Kamu menginginkannya. Aku masih menginginkannya. Saat dia berbicara, Feng Mu, yang berada di menara di Jiu, mendengus dingin, melompat, dan mendarat di tanah. Dia melihat pria jelek di panggung kompetisi ini. Ketika pelayan itu melihat seseorang naik ke atas panggung, dia segera berbalik dan melayang pergi. Sosok anggunnya mendarat di satu sisi dengan menarik perhatian. Tolong! Pria jelek itu menyeringai, mengepalkan tangannya, dan kekuatan yang kuat perlahan keluar dari tubuhnya. Tolong! Feng Mu mendengus dingin, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Usai upacara, kedua orang tersebut segera membuka postur tubuh mereka, menggunakan tubuh, seni bela diri, Taoisme dan kekuatan magis, dan muncul dalam arus yang tak ada habisnya. Di panggung kompetisi, pertarungan sengit segera terjadi. Bai Xiao dan semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian. Sebaliknya, Lin Bai terlihat sangat santai. Dengan level Lin Bai saat ini, menyaksikan mereka bertanding seperti menyaksikan anak-anak berkelahi. Meskipun orang-orang ini semua berada di alam aspirasi tingkat kelima atau keenam dan tidak lagi lemah, di mata Lin Bai, sejak dia bertarung melawan prajurit alam Kuasi Dao, meskipun alam Lin Bai belum ditembus, keadaan Lin Bai pikirannya telah meningkat, dia telah meningkat pesat, dan keterampilan seni bela dirinya juga meningkat pesat. Keduanya bertarung selama 300 ronde, dan pada akhirnya pria jelek itu menang tipis dengan setengah gerakan dan menjatuhkan Feng Mu.
Feng Mu jatuh dari panggung kompetisi karena malu, dan buru-buru menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menstabilkan dirinya di atas air. Ketika dia melihat bahwa dia telah jatuh dari panggung, dia tahu bahwa dia telah kalah, dan berkata dengan dingin, "Kamu beruntung, kamu tidak akan seperti ini saat bertemu denganku saat berikutnya. Semoga berhasil." Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, Feng Mu kembali ke balkon dan kembali ke tetua keluarganya, agak tidak yakin. Baik. Kompetisi yang luar biasa. Hidangan ini, Chou Lu, adalah milikmu. Bai Xiao tertawa bahagia. Pria jelek itu menyeringai, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Bai Xiao. Segera, pelayan itu membawa piring ikan ke balkon tempat Chou Lu berada, dan mengucapkan selamat dengan lembut, "Selamat kepada Tuan Chou Lu atas kemenanganmu." Chou Lu tersenyum, tidak mengambil hati, dan mulai makan dengan lelaki tua di sebelahnya. "Ayo enak. Lanjutkan," kata Bai Xiao sambil tersenyum. Pada saat ini, pelayan lain datang, memegang sebotol anggur di tangannya. Aromanya bergema di struktur air. Pelayan itu terkekeh dan berkata, "Anggur ini disebut kemarahan kaisar. Ini sangat menenangkan. Jika tidak pandai minum, kamu akan mabuk. Tolong jangan datang dan memperjuangkannya. Jika kamu adalah orang dewasa yang suka minum, kamu harus mencoba sepoci anggur ini." Bai Xiao menyela saat ini, "Semuanya, ini sebotol anggur diberikan kepada ayahku oleh Kaisar Suci sendiri, karena ayahku tidak suka minum, jadi aku menyimpannya di rumah harta selama bertahun-tahun. Untuk kompetisi ini, aku hanya mengeluarkan kendi anggur ini setelah mendapatkan persetujuan ayahku. Kamu harus menyimpannya dengan hati-hati, ini jarang terjadi di dunia." Mendengar ini, sebotol anggur diberikan oleh Kaisar Suci, dan mata semua orang berbinar. Mata pria jelek itu bersinar, air liurnya menetes, dia memandangi anggur dengan rakus, dan segera melompat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, "Aku akan melakukannya." Terlihat bahwa pria jelek Chou Lu ini adalah orang yang suka makan daging dan minum alkohol. "Maaf, saya juga tertarik dengan sepoci anggur ini." Begitu Chou Lu mendarat di panggung kompetisi, seorang pemuda terbang dari lantai 5, dan itu adalah Wen Jia. Ketika Wen Jia mendarat, dia berpakaian putih dan memiliki wajah yang tampan. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti makhluk fana atau abadi, dari dunia lain. Sebaliknya, dia jelek, dengan wajah jelek dan ciri-ciri yang garang. Bahkan bulan terang di langit dan bumi tidak bisa menghilangkan aura gelap di tubuhnya. Rasanya seperti iblis datang ke dunia, sangat menakutkan. "Wen Jia ada di sini." Su Xianmei berbisik. "Oke, coba saya lihat seberapa besar kemajuan yang telah dia capai selama bertahun-tahun." Lin Bai memandang Wen Jia dengan penuh minat. Di panggung kompetisi, Wen Jia dan Chou Lu saling berpelukan dan memberi hormat. Chou Lu segera meledak dengan kekuatan seperti semburan gunung dan bergegas menuju Wen Jia. Di bawah serangan yang begitu mendominasi, mata Wen Jia bersinar, dan senyuman menghina muncul di sudut mulutnya. Saat berikutnya, cahaya pedang di tangan Wen Jia menyala, dan pedang tajam muncul dari udara tipis, seperti naga yang muncul dari laut, menusuk dada Chou Lu, menembus tenggorokan. Pedang ini secepat kilat, datang dalam sekejap. Bahkan Chou Lu terkejut dan segera mundur, berusaha menghindari pedangnya. Tapi Wen Jia mencibir, bersikap tidak masuk akal dan menjauh. Ketika semburan cahaya pedang menari, bau darah yang menyengat segera menyebar dari panggung kompetisi. Lin Bai mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Dia melihat serangan pedang Wen Jia dengan kekuatan yang luar biasa, memaksa Chou Lu mundur dan tidak punya pilihan selain bertarung keras. Namun tiba-tiba teknik pedang Wen Jia berubah dan terbagi menjadi 4 jalur. Pedang cahaya mengenai titik-titik kunci anggota tubuh Chou Lu, memotong tendonnya. Jika dia ingin memperbaiki tendonnya dan pulih dari cederanya, saya khawatir Chou Lu harus istirahat selama setengah bulan dan tidak dapat mengambil tindakan lagi. Wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Pelajari gerakan destruktif ini." Melihat keterampilan pedang Wen Jia, Lin Bai menjadi semakin memusuhi Mo Wensen. Sekarang teknik pedang yang digunakan Wen Jia sama persis dengan yang dimiliki Mo Wensen, seram dan keji. Selama ada kesempatan, dia akan langsung memotong meridian lawan. Jika ada kesempatan, dia akan langsung memotongnya. Hancurkan dantiannya. Lin Bai mengetahui dari Sun Zizang dan yang lainnya bahwa Mo Wensen memiliki ilmu pedang semacam ini. Begitu Mo Wensen bergerak, selama dia diberi kesempatan, lawannya akan menjadi orang yang tidak berguna atau mati. Tapi ini hanya kompetisi seni bela diri Wen Jia memotong meridian anggota tubuh Chou Lu, yang agak terlalu berat.
Bahkan jika Lin Bai telah menghancurkan dantian seseorang di kompetisi sebelumnya, itu hanya karena agresivitas lawannya. Tapi Chou Lu, kalau dilihat dari pertarungan terakhir Lin Bai, meskipun Chou Lu terlihat garang, dia juga tahu kalau ini adalah kompetisi dan tidak membunuh si pembunuh, apalagi kompetisi terakhir antara dia dan Feng Mu. Menurut Lin Bai, jika Chou Lu mau untuk membunuh Feng Mu, dia bisa melakukannya dengan mudah. Tapi Chou Lu tidak menyakiti Feng Mu sedikit pun, setelah menjatuhkannya dari panggung kompetisi, dia tidak mengambil tindakan apapun lagi. Kamu. Chou Lu memandang Wen Jia dengan marah, darah menetes dari tangan dan pergelangan tangannya, dan suara tetesan ke tanah sangat keras. Wen Jia menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, Tuan Bai Xiao, saya tidak dapat menahan serangan itu lain kali." Bai Xiao tersenyum, "Tidak masalah, karena ini adalah seni bela diri kompetisi, itu normal jika kamu tidak bisa menahan serangan untuk sementara waktu. Seseorang, berikan Chou Lu hadiah beberapa ramuan penyembuh." Untungnya, Chou Lu baru saja memenangkan pertarungan. Bahkan jika ototnya terluka dan tidak bisa berbuat apa-apa, dia menang jangan terlalu jelek. Chou Lu mengangguk ke Bai Xiao, bahkan tanpa memperhatikan Wen Jia, dan langsung dia melompat kembali ke balkonnya sendiri, duduk dan menundukkan kepalanya dalam depresi. Bab 3544 Kamu sangat mengecewakanku. Wen Jia memenangkan kemenangan dan mendapatkan anggur. Setelah kembali ke balkon, Mo Wensen berkata dengan senyum bahagia, "Bagus sekali." Dengan persetujuan Mo Wensen, Wen Jia tersenyum bahagia dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Bai dan melihat Lin Bai, mata Bai kusam dan wajahnya muram. Apakah saudara Lin Bai menganggapku terlalu mempesona? Apakah dia cemburu? Itu sebabnya dia terlihat jelek sekarang. Wen Jia tertegun, memikirkan hal ini dalam benaknya, tetapi setelah pemikiran ini muncul, Wen Jia merasakan kegembiraan. Karena dalam hati Wen Jia, Lin Bai selalu menjadi gunung besar. Dari kota abadi yang terbuang, dia melihat Lin Bai mendominasi kerumunan di Gunung Jiutian Yuanzhu, dan setelah bergabung dengan Akademi Dongzhu, dia melihat Lin Bai menjadi putra suci, dan keanggunannya yang tak tertandingi membuat orang di seluruh dunia sulit untuk melihatnya secara langsung. Dalam hati Wen Jia, Lin Bai selalu menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Tapi sekarang, Wen Jia telah dibudidayakan oleh Istana Pangeran Rong dan menerima bimbingan dari Mo Wensen, dan telah meningkat pesat dalam hal ilmu pedang dan budidaya. Wen Jia bahkan merasa dirinya kini mampu melawan Lin Bai. Wen Jia bahkan merasa dirinya kini mampu mengalahkan Lin Bai. Lanjutkan. Bai Xiao menjadi lebih tertarik sekarang dan terus menyapa dan menyajikan makanan. Seorang pelayan datang dengan piring batu giok dan memperkenalkan piring itu ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, sekelompok prajurit mulai bertempur lagi. Di panggung kompetisi dimulai satu demi satu. Setelah Lin Bai melihat penampilan Wen Jia, wajahnya menjadi jelek. Tapi wajah jelek Lin Bai sepertinya memberikan motivasi yang tidak bisa dijelaskan pada Wen Jia, dia menjadi semakin bersemangat dan muncul lagi dan lagi. "Aku datang. Ayo. Aku ingin hidangan ini. Aku ingin hidangan ini juga. Hahaha, hidangan ini cocok dengan seleraku." Wen Jia tertawa penuh semangat lagi dan lagi. Bergema di gedung air Yunyao. Serangannya berulang kali, keterampilan pedangnya yang ganas berulang kali, membuat semua orang ketakutan. Itu terlalu kejam. Serangan pedang tadi hampir membunuh Feng Mu. Apakah kamu begitu kejam setiap kali menyerang? Ini benar-benar keterlaluan. Para prajurit di lantai 18 melihat kekejaman Wen Jia ilmu pedang para pendekar pedang semuanya tampak sedikit tidak baik. Lin Bai menyaksikan Wen Jia mengalahkan lawannya lagi dan lagi. Seorang prajurit dipotong 3 jarinya oleh Wen Jia, prajurit lainnya dipotong telinganya oleh Wen Jia, dan pedang tadi hampir membunuh Feng Mu. Itu awalnya adalah sebuah pedang. Kontes seni bela diri atau pertandingan tanding, Bai Xiao tidak ingin melihat darah di jamuan makannya. Bai Xiao hanya ingin menonton kompetisi seni bela diri, tapi dia tidak ingin melihat orang lain membunuh orang sesuka hati. Sekarang Bai Xiao juga sedikit tidak baik pada Wen Jia. Hidangan berikutnya. Seorang pelayan datang membawa piring batu giok. Sebelum pelayan selesai memperkenalkan hidangannya, Wen Jia tersenyum dan berkata, "Tidak perlu dijelaskan, saya ingin hidangan ini." Saat dia berbicara, Wen Jia mendarat di panggung kompetisi lagi. Melihat Wen Jia di atas panggung, ekspresi prajurit lainnya menjadi gelap, dan hampir tidak ada prajurit yang mau naik ke panggung. Hah! Wen Jia berdiri di panggung kompetisi dan menunggu lama, tapi sepertinya dia tidak menunggu lawannya. Tidak ada orang di atas panggung.
Setelah menunggu beberapa saat, Wen Jia terkekeh dan berkata, Tuan Bai Xiao, sepertinya tidak ada yang berani naik ke panggung untuk bertarung dengan saya, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya mengambil hidangan ini? Atau, biarkan Bai tidak apa-apa bagi orang terkuat di Longtai yang telah duduk di sebelah Tuan Xiao untuk maju dan bertarung. Ketika Wen Jia bangga, dia bahkan langsung menantang Lin Bai. Bai Xiao sangat marah dan berkata dengan dingin, kamu bajingan, kamu masih ingin melawan Lin Bai dengan tipuanmu. Kenapa tidak? Wen Jia berkata dengan senyum arogan, wajahnya penuh kebanggaan. Seksi, seolah-olah Lin Bai adalah tidak layak disebutkan di matanya. Wajah Bai Xiao sedikit marah, dan dia ingin memarahi Wen Jia karena tidak tahu bagaimana memujinya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Bai Xiao merasakan Lin Bai perlahan bangkit, dan tiba-tiba menatapnya dengan tatapan kosong. Lin Bai tidak memiliki ekspresi di wajahnya, menatap Wen Jia dengan mata tajam, dan berkata dengan dingin, kamu ingin melawanku. Saat Lin Bai berdiri dari tempat duduknya, momentum Raja Ilmu Pedang dilepaskan sepenuhnya, dan kekuatan pedang yang mendominasi berkeliaran. Di mana-mana di gedung air Yunyao membuat semua prajurit di gedung air Yunyao merasa kedinginan. Saat niat pedang dominan Lin Bai menyebar, senyum bangga di wajah Wen Jia langsung mengeras, pupil matanya melebar, dan dia memandang Lin Bai dengan rasa takut, dan tubuhnya benar-benar mulai bergetar. Dia tiba-tiba teringat putra suci tak tertandingi yang pernah tidak ada musuh di benua timur saat itu yang memiliki anugerah dan anugerah seperti itu, siapa yang bisa mengalahkannya? Berdiri dari tempat duduknya, Lin Bai mengambil satu langkah ke depan, dengan tegas melangkah ke dalam kehampaan, dan berjalan menuju ring. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan pedang dan niat pedang Lin Bai akan meningkat 1 poin, ingin melawanku. Setelah berjalan 100 langkah, Lin Bai berdiri kokoh di panggung kompetisi, berdiri di hadapan Wen Jia, ekspresinya tetap sama, dia kejam dan berkata dengan suara dingin, ayo. Lin Bai naik ke atas panggung, dan tekanan dari Raja Ilmu Pedang membuat Wen Jia hampir tersedak. Di bawah tekanan yang begitu tinggi, Wen Jia mengertakkan gigi dan tampak muram. Mo Wensen, yang berada di balkon di sampingnya, melihat pemandangan ini sambil mencibir dan berkata dengan tenang di dalam hatinya, Lin Bai, biarkan aku melihat kemampuanmu. Biarkan ilmu pedangmu memberitahuku apakah kamu adalah pewaris Lin Duo atau bukan. Teman-teman, ayo. Lin Bai meraung dengan marah, raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan Wen Jia gemetar ketakutan. Kamu memaksaku. Wen Jia marah, mengayunkan pedangnya, dan menusuk langsung mata Lin Bai dengan pedang ganas. Mengikuti seekor tikus bau yang tinggal di selokan dan mempraktikkan serangkaian ilmu pedang yang tidak dapat dilihat di selokan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia? Lin Bai berdiri dengan bangga, bahkan menghadap Wen Jia seperti ini dengan serangan pedang yang dahsyat itu, dia bahkan tidak menggerakkan kakinya sama sekali. Saat pedang Wen Jia mendekati mata Lin Bai, Wen Jia hanya melihat sosok Lin Bai berkedip-kedip, dan wajahnya tiba-tiba menghilang. Di mana orang-orangnya? Wen Jia terkejut dan matanya mengembara, mencari jejak Lin Bai. Namun saat ini, nafas dingin muncul di lehernya. Wen Jia tiba-tiba menunduk dan melihat Lin Bai, yang telah menghilang, muncul kembali di hadapannya suatu saat, dia memegang pedang tajam di tangannya dan menaruhnya di leher Wen Jia. Jika Lin Bai ingin membunuh Wen Jia sekarang, saya khawatir pedang ini dapat dengan mudah merenggut nyawa Wen Jia. Pupil mata Wen Jia membesar, dan rasa bahaya yang fatal membuatnya merasa kedinginan. Kamu sangat mengecewakanku, Lin Bai mengambil kembali pedang iblis itu dan berkata dengan putus asa. Ketika pedang Lin Bai diambil dari leher Wen Jia kembali sadar dan memandang Lin Bai dengan ekspresi rumit, menundukkan kepalanya, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Mengabaikan Wen Jia, Lin Bai berbalik dan berjalan kembali ke gedung utama. Saat Lin Bai berbalik, mata dinginnya menatap Mo Wensen. Tampilan ini saja membuat seluruh tubuh Mo Wensen terasa dingin, seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi batu. Matanya menatap Lin Bai dengan heran. Lihat ini. Ini. Ketika Lin Bai meliriknya barusan, Mo Wensen langsung memikirkan seseorang di benaknya, Lin Duo. Penampilan ini sama dengan Lin Duo ketika aku mengkhianati Lin Duo. Matanya persis sama. Mereka semua penuh kebencian. Mereka semua sangat tidak berperasaan dan kejam. Itu dia. Pasti dia. Keraguan yang bimbang di hati Mo Wensen saat momen ini akhirnya mendapat jawabannya. Mo Wensen selalu curiga dengan hubungan antara Lin Bai dan Lin Duo, dia telah menguji Lin Bai berkali-kali, tetapi Lin Bai dengan cerdik menghindari semuanya.
Tapi sekarang, tampilan tadi persis sama dengan Lin Duo, dan Mo Wensen langsung yakin bahwa Lin Bai pasti putra Lin Duo. Bab 3545, sifatnya tidak buruk. Lin Bai kembali ke gedung utama dan duduk di samping Bai Xiao tanpa ekspresi. Ketika Bai Xiao melihat Lin Bai menundukkan Wen Jia dengan satu pedang, ekspresinya berubah kaget, sementara prajurit lain di balkon semua terkejut, apakah ini kekuatan orang nomor satu di Longtai? Dia jelas hanya memiliki tingkat budidaya alam aspirasi tingkat ketujuh. Tapi perasaan yang diberikannya kepada saya tampaknya lebih menakutkan daripada puncak alam Ascension. Sungguh sulit dipercaya. Jika dia menerobos ke puncak alam Ascension, siapa yang ada di sini? Benua kuno bisa menjadi lawannya. Itu terlalu menakutkan. Para prajurit dari menara lain berkata. Mereka semua memandang Lin Bai dengan kagum, terutama Feng Mu, yang pernah berpikir untuk menantang Lin Bai sebelumnya. Sekarang dia benar-benar melihat Lin Bai mengambil tindakannya, dia menjadi pucat karena ketakutan. Setelah Lin Bai memberi pelajaran pada Wen Jia duduk di sebelah Mo Wensen seperti bola frustrasi di kompetisi berikutnya. Mo Wensen telah menentukan identitas Lin Bai di dalam hatinya, dan sekarang sedang memikirkan cara menangkap Lin Bai. Bulan ada di langit. Persaingan antara Yu Nyao dan Suizu berangsur-angsur berakhir, dan Bai Xiao menikmati menontonnya dan tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Hampir selesai. Ke-17 hidangan telah disajikan, jadi jangan bersaing. Selanjutnya, mari kita lihat baik-baik pemandangan malam gedung air Yu Nyao. Tempat ini adalah keindahan langka di kota dewa. Bai Xiao meledak tertawa. Yu Nyao Suizu adalah kediaman pribadiku. Sekarang semua orang dapat mengunjunginya sesuka hati. Bai Xiao duduk dan berkata sambil tersenyum. Benarkah? Saya sangat tertarik dengan gedung air Yu Nyao. Bolehkah saya pergi dan mengunjunginya? Lin Bai tersenyum bahagia saat mendengarnya. Tentu saja. Saudara Lin Bai, tidak apa-apa bagimu untuk tinggal di sini. Bai Xiao mengangguk dan berkata, apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Tidak, aku bisa berjalan-jalan saja. Lin Bai menolak dengan cepat dan, bertemu Su Xianmei, kami bangun bersama, berjalan di sepanjang koridor, berjalan di bawah sinar bulan, dan perlahan-lahan menjauh dari lantai 18 yang bising. Akhirnya Lin Bai dan Su Xianmei berjalan ke tepi gedung air Yu Nyao, di mana terdapat paviliun terpencil di dalam danau. Lin Bai dan Su Xianmei berdiri di paviliun sambil mengobrol. Setelah beberapa saat, Su Xianmei mengangkat mata indahnya dan melihat sosok yang perlahan mendekat di kejauhan. Dia di sini. Tampaknya kamu sangat yakin dia akan mengikuti kita. Su Xianmei terkekeh. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat sosok yang berjalan di kejauhan adalah Wen Jia. Dia terkekeh dan berkata, dia akan datang secara alami. Aku membawanya keluar. Aku mengenalnya lebih baik darimu. Sifatnya tidak buruk, dia hanya mengikuti jalan yang salah. Kami hanya manusia. Lin Bai dan Su Xianmei telah lama mengobrol. Wen Jia berjalan ke paviliun danau, menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan berteriak dengan sedih, saudara Lin Bai. Aku salah. Lin Bai dan Su Xianmei berhenti berbicara. Lin Bai kembali menatap Wen Jia dengan wajah dingin dan berbisik, mengapa kompetisi seni bela diri harus begitu berdarah? Oke, jangan mempelajari teknik pedang yang berbahaya dan kejam itu. Wen Jia menundukkan kepalanya, tidak berani membantah Lin Bai. Apa yang diberikan Lin Bai dan Mo Wensen padanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Ide Lin Bai adalah, saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung saya. Dan ide Mo Wensen adalah, serang dulu untuk mendapatkan keuntungan, serang kemudian dan alami bencana. Keduanya memiliki gaya pedang yang sangat berbeda. Lin Bai hanya akan membunuh lawannya jika dia memiliki niat untuk membunuhnya, atau jika lawannya tidak bagus. Tapi Mo Wensen tidak. Mo Wensen adalah penjahat yang sangat berbahaya. Di setiap kompetisi, Mo Wensen akan menyerang lawannya dengan seluruh kekuatannya seolah-olah dia adalah musuh yang membunuh ayahnya. Selama ada kesempatan, Mo Wensen akan melakukannya bunuh dia. Lawan. Saat itu, Lin Duo telah menegur Mo Wensen berkali-kali karena taktik Mo Wensen. Tapi Dewa Mo Wen belum bertobat. Wen Jia menunduk dan tidak berkata apa-apa, tampak sedikit sedih. Apakah kamu tahu siapa Mo Wensen? Lin Bai berkata dengan dingin. Wen Jia mengangkat kepalanya, menatap Lin Bai, dan berkata dengan serius, dia. Dia adalah saudara angkat orang tuaku. Saudara bodoh, dia adalah musuh orang tuamu. Su Xianmei tidak dapat menahan diri untuk berkata.
Wen Jia tertegun dan memandang Su Xianmei dan Lin Bai dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Su Xianmei berkata dengan tenang, saya sangat ingin tahu, apa yang Mo Wensen katakan kepada Anda. Wen Jia berkata dengan tenang, Paman Mo Wensen berkata. Karena Lin Duo dan Li Subai orang tua saya dibunuh. Ya, dia mengatakan itu karena Lin Duo dan Li Subai menyinggung Kaisar Suci di Kerajaan Suci Pusat dan melarikan diri kembali ke Dongzu. Kaisar Suci sangat marah sehingga dia secara pribadi menaklukkan Kunsu dan meratakan Kunsu. Orang tuaku juga meninggal dalam perkelahian ini. Su Xianmei tersenyum pahit dan berkata, orang ini jahat dalam metodenya, tetapi kemampuannya dalam merangkai cerita bahkan tidak sebaik Lin Bai, haha. Lin Bai menatap Su Xianmei dengan marah. Su Xianmei memandang Wen Jia dengan tegas dan berkata, Wen Jia, namaku Su Xianmei, dan aku adalah putri Su Yanhua, Dewa Taoshan ke-18. Ayahku dan orang tuamu bersumpah bersaudara. Masih muda pada saat itu. Segalanya mungkin lebih jelas daripada kamu. Setelah pertempuran Kunsu, 18 Dewa Taoshan melarikan diri ke segala arah, dan ibumu juga mengetahui bahwa dia sedang mengandung Liu Jia pada saat itu. Setelah melarikan diri dari Kunsu, orang tuamu menyembunyikan nama mereka di Dongzu. Tetapi masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah melahirkanmu, Paman Wen Cheng dan Bibi Jinlu ditemukan oleh Mo Wensen. Tanpa pilihan, Paman Wen Cheng dan Bibi Jinlu hanya bisa membawamu saat kamu masih bayi. Kamu pergi ke Akademi Dongzu dan meminta Paman Lan Ling untuk melindungimu, tetapi mereka mati di tangan Mo Wensen. Su Xianmei berbisik. Ketika Wen Jia mendengar kata-kata ini, dia tercengang. Dia memandang Su Xianmei dengan tidak percaya dan berkata, kamu berbohong padaku. Su Xianmei terkekeh dan berkata, hal-hal ini dipelajari setelah menghubungi Paman Lan Ling beberapa waktu lalu. Jika kamu jangan percaya, jika demikian, kamu dapat kembali ke Akademi Dongzu dan bertanya pada Paman Lan Ling. Karena Mo Wensen memberitahumu bahwa orang tuamu adalah salah satu dari 18 Dewa Taoshan, maka kamu harus tahu betul bahwa Lan Ling juga salah satu dari 18 Dewa Taoshan. Salah satu yang abadi. Mata Wen Jia merah darah dan dia berkata dengan sedikit marah, tapi dia menempatkanku di kota abadi selama lebih dari 10 tahun, membuatku menjadi budak dosa dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Lin Bai. Wen Jia berkata dengan dingin, dia melindungimu. Wen Jia tertegun dan memandang Lin Bai dengan tidak percaya, apa? Kamu membuatku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada babi atau seekor anjing dan kamu memanggilku untuk melindungiku. Lin Bai berkata dengan dingin, pada awalnya setelah pertempuran Kunsu, 18 Dewa Taoshan terkoyak dan melarikan diri ke segala arah. Kecuali Paman Lan Ling yang selamat dan sehat dengan Akademi Dongzu di punggungnya, orang-orang lainnya, seperti orang tuamu, Paman Suetian, Bibi Chen Qianyun, Del. Mereka yang diburu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika Mo Wensen tahu bahwa Wen Cheng dan Jin Lu memiliki seorang putra, aku khawatir kamu tidak akan hidup hari ini. Wen Jia tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu dan tercengang. Membeku di tempat. Lin Bai bertanya, ada begitu banyak budak dosa di kota abadi, tahukah kamu mengapa aku ingin menyelamatkanmu? Bukankah kamu selalu ingin mengetahui identitasku? Wen Jia memandang Lin Bai dengan bodoh. Banyak orang di dunia mencari saya. Orang yang paling ingin menemukan saya adalah Mo Wensen. Lin Bai terkekeh dan berkata, saya satu-satunya putra Lin Duo dan Li Subai, dan orang yang ingin menemukan saya. Temukan aku yang paling banyak adalah Mo Wensen. Orang-orang